Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Amarket di edisi harian, analis harian kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Dan yang luar biasa hari ini, hari Jumat, nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada rilis data yang sangat penting, non-farm payroll. Oleh karena itu rekan trader, jangan lupa nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Market bersama saya. Kita akan adakan webinar dan kita akan adakan analisa bareng, trading bareng, trading non-farm payroll, dan kita akan membahas hal tersebut karena non-farm payroll akan menjadi salah satu acuan penentuan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed pada tanggal 18 di rapat FOMC nanti. Oke rekan trader, seperti biasa kita selalu akan memulai analis harian kita pada hari ini. Ada 3 segmen. Segmen pertama kita melihat apa yang terjadi pada hari kemarin. Segmen kedua tema yang akan kita bahas harian, tema harian kita. Dan segmen ketiga kita akan membahas tentang analisa harian pada hari ini. Tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader sudah sangat jelas, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika masih terus melanjutkan pelemahan dan dia mengalami pelemahan sampai di level terendah di 105.673 setelah dibuka di posisi 106.326. Sedangkan untuk euro angka saham dolar kan trader, euro angka saham dolar kita bisa lihat bahwa euro angka saham dolar mengalami penguatan yang signifikan rekan trader. Bayangkan dari level terendah di posisi 1.05066 sampai menembus level 1.05874. Sedangkan pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling pun juga seiring dengan pelemahan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat pound sterling mengalami penguatan yang signifikan, naik menguat menembus 1.27687 dan ditutup di seputaran 1.27554. Sedangkan gold, wah ini gold, ini bahaya ini gold. Gold jatuh bebas. Dari kemarin saya udah bilang bahwa gold ini selama hampir 1 minggu ini dia naik turun seperti setrikaan. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu dia sempat naik rekan trader sampai menyentuh level 2656. Tapi kemarin dia mengalami pelemahan yang signifikan dan kalau rekan trader lihat, pelemahan yang terjadi ini sangat luar biasa, terjun bebas sampai di level 2623. Hari ini pun juga terjun dari 2612, tapi sekarang ini sementara menguat di level 2642. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana USD yen Jepang di hari kemarin dibuka sempat naik di posisi 150.775. Walaupun kemudian dia jatuh lagi di 149, tapi akhirnya dia bisa ditutup kembali lagi di sekitaran 150.040. Nah, rekan trader, begitulah yang terjadi pada pasar pada hari ini. Dan bagaimanakah untuk tema hari ini? Tema yang saya angkat hari ini sangat luar biasa. Saya mengangkat tema tentang kebingungan emas XAU-USD menjelang rilis data non-farm payroll. Nah ini dia rekan trader. Bayangkan emas saja bingung, apalagi kita sebagai seorang trader lebih bingung lagi rekan trader. Kenapa saya bilang kebingungan? Karena gini rekan trader, kalau rekan trader lihat pola pergerakan yang terjadi pada emas dalam beberapa hari ini, terutama dalam minggu ini sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat bahwa emas pada prinsipnya selama 1 minggu ini naik turun sama seperti setrikaan. Dia bergerak sangat datar kan trader hampir selama 1 minggu ini. Mulai dari hari Senin dia jatuh bebas sampai menyentuh level terendah di posisi 2621. Dia naik lagi menyentuh level 2657. Sempat naik juga ya sampai 2657. Dia turun lagi dan hari ini
punya peluang untuk mengalami penguatan. Akan tetapi rekan trader, harap diperhatikan oleh rekan trader terhadap data yang akan dikeluarkan hari ini. Kalau rekan trader lihat hari ini sudah sangat jelas, rekan trader bisa lihat bahwa non-farm payroll akan diumumkan nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Ini sudah sangat jelas untuk bisa kita perhatikan bersama rekan trader bahwa data yang akan dikeluarkan pada non-farm payroll itu, rekan trader bisa lihat dia berada di sekitaran 202. Nah, di edisi kemarin, bulan kemarin, data non-payroll itu berada di sekitaran 12.000 ya. Dia berada di 12.000 waktu itu, datanya itu pada tanggal 1 bulan 11 November. Nah, kalau rekan trader lihat ya, akibat data yang terjadi pada bulan lalu, dia sedikit memberikan kekuatan karena ini 12.000 itu jauh banget, itu artinya tuh dolar Amerika akan tertekan. Nah, sehingga dia membantu emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi ya rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat, ini sangat harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader karena pergerakan ini dia sangat-sangat luar biasa rekan trader, dia sangat-sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat secara garis besar, ya, rekan trader lihat secara garis besar apa yang terjadi pada non-farm payroll bulan lalu, ya tanggal 1, di sini sudah sangat jelas bahwa setelah tanggal 1 diumumkan, ya ini kan tanggal 4, tanggal 1 nih hari Jumat ya. Nah, dia agak sedikit bergerak mengalami penguatan. Tapi penguatan ini dibabat habis setelah kemenangan Donald Trump. Walaupun kemudian data IHK, data inflasi sedikit mengalami penguatan ya. Tapi secara garis besar pada bulan lalu data non-farm payroll itu benar-benar bisa, orang bilang data non-farm payroll kemarin, potensi data non-farm payroll itu benar-benar bisa ditebas habis dengan fenomena yang terjadi setelah kemenangan Donald Trump rekan trader. Setelah kemenangan Donald Trump, kita bisa lihat bahwa emas memiliki kecenderungan untuk turun sampai level terendah dan sempat menyentuh level 2.534. Ya, ini ditopang karena bagaimana peluang dan pengaruh dari Trump trade sehingga membuat pasar bergejolak dan lebih banyak memilih dolar Amerika sebagai tempat untuk melindungi asetnya. Dari sinilah yang membuat bagaimana emas itu bisa jatuh sampai level terendah. Akan tetapi setelah itu emas bisa naik 1 minggu sesudahnya, itu adalah akibat dari peperangan. Nah, untuk saat ini dengan data, kita logika aja. Sebenarnya kalau kita logika data 12.000 itu, memang benar-benar dia akan menekan dolar Amerika. Sehingga kalau kita lihat, 2 hari setelah itu dia mengalami penguatan yang signifikan. Ya, walaupun setelah itu ditebas habis oleh kemenangan dari Donald Trump. Nah, tapi dengan data yang dikeluarkan hari ini, sudah sangat jelas saya bisa menganalisakan bahwa apabila 202.000 dan kemungkinan dia akan bisa lebih dari 202, ya, ini artinya kemungkinan besar dia bisa memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap emas setelah hal ini terjadi. Nah, oleh karena itu setelah hal ini diumumkan, oleh karena itu dari sini kita bisa lihat rekan trader, dari sini kita bisa lihat bahwa pada prinsipnya emas ini kalau memang datanya yang akan dikeluarkan nanti lebih besar dari 202, intinya gini, di bawah 150 emas turun. Di atas di bawah 150 emas akan menguat. Di atas 200 ya. Di atas 200 emas akan jatuh bebas. Nah, tapi permasalahannya ini kan 202. Kita akan lihat apakah dia di atas 202 atau dia di bawah 202. Kalau dia di atas 202, emas punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan yang sangat signifikan hari ini. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau kita lihat emas ini bisa saja dia turun kembali lagi ke level yang paling terendah, itu menuju ke 2.612, atau juga mungkin dia bisa keluar dari level 2.600. Yang untuk beberapa minggu ke depan, karena nanti akan ada data inflasi juga sebelum nanti data FOMC. Tapi pada prinsipnya data non-farm payroll yang dikeluarkan pada hari ini
dia akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan pasar. Apabila nanti dia lebih besar dari 200, itu adalah malapetaka buat emas. Tapi secara garis besar kalau kita lihat, data non-farm payroll ini kalau secara garis besar kita lihat dari statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell juga udah bilang bahwa mungkin sudah saatnya pemangkasan tingkat suku bunga ini dihentikan. Artinya kalau dihentikan artinya kan pemangkasan sudah tidak terjadi lagi, sehingga kemungkinan besar apabila ini terjadi ya, dan memang masuk di bulan Januari di mana Donald Trump benar-benar akan melakukan perang tarif, ini tidak bisa kita abaikan dan kemungkinan besar ini juga akan bisa menjadi malapetaka terhadap emas. Oleh karena itu, data yang dikeluarkan hari ini non-farm payroll akan dilanjutkan lagi dengan data inflasi nanti sebelum nanti masuk ke data FOMC. Ini merupakan suatu kesatuan data yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya, karena dari data-data inilah yang akan kita bisa melihat arah pergerakan perekonomian Amerika ke depan sehingga bisa mempengaruhi arah pergerakan perekonomian dunia. Oleh karena itu tetap terus melihat data non-farm payroll hari ini. Terus terang data hari ini memang benar-benar untuk masuk sampai ke data non-farm payroll ini bisa membuat emas wait and see dalam pergerakannya. Tapi secara garis besar emas masih punya, memang benar, emas masih punya peluang untuk naik lagi ke posisi tertinggi. Tapi apabila memang data sesuai dengan apa yang diprediksikan di non-farm payroll, kemungkinan besar emas bisa jatuh. Ya, itu adalah analisa saya. Dan rekan trader, jangan lupa juga nanti malam 20.00 webinar dan kita akan mencoba trading bersama-sama. Kita membahas tentang non-farm payroll dan bagaimana pengaruhnya terhadap FOMC. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia memiliki tendensi yang sangat kuat untuk naik, dan saya pikir juga memang indeks dolar Amerika hari ini mempunyai peluang yang sangat kuat untuk naik. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik itu sampai level paling tertinggi di seputaran 106.089. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah juga bisa terjadi dan bisa membuat dia turun lagi ke posisi terendah di posisi 105.689. Nah, di sini menurut saya sih dia akan mencoba sampai di daerah sini. Nah, ini adalah arah pergerakan terhadap indeks dolar Amerika hari ini. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Kita lihat euro USD, rekan trader semuanya. Untuk pergerakan dari euro USD hari ini, kita lihat. Nah, untuk euro USD rekan trader sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa euro USD memiliki peluang yang sangat kuat hari ini, agak sedikit tertekan ya. Sedikit tertekan. Kita akan lihat. Saya berestimasi dia ini akan tertekan sampai level paling terendah menurut saya, yaitu di seputaran 1.05495. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa membuat dia coba kembali lagi ke level atas di posisi 1.05885. Nah, di sini ini adalah arah yang terjadi pada euro USD. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pada prinsipnya pound sterling ini masih mencoba untuk mengalami pelemahan yang signifikan. Saya berestimasi bahwa kalau memang ini terjadi, artinya pound sterling ini bisa turun dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level yang paling terendah, malahan menurut saya itu di posisi 1.27166. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia coba naik lagi ke posisi tertinggi di posisi 1.27583. Di sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Bagaimana untuk gold rekan trader? Kita lihat. Untuk gold pada prinsipnya rekan trader, tadi memang gold ya, kalau kita lihat secara garis besar, gold ini walaupun sempat turun, ya dia sekarang mencoba untuk naik, tapi menurut analisa saya peluang kenaikan itu menurut saya sangat sempit sekali sebenarnya ya. Kalaupun memang dia naik, saya bisa mengestimasikan bahwa kenaikan dia paling tertinggi ya itu berada di seputaran 2654. Tapi saya melihat bahwa peluang untuk jatuh itu lebih besar dan dia bisa mencoba untuk jatuh lagi
ke level paling terendah di posisi 2617. Jadi pada prinsipnya dia akan bergerak ya rekan trader dari level paling tertinggi ya menurut analisa saya 2600. Sabar rekan trader, saya lihat dulu. Oh ini enggak, ini sekitaran sini. 2654 sampai level paling terendah di posisi 2617. Itu adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada gold hari ini, karena hari ini non farm payroll. Saya bisa bilang bahwa peluang dia jatuh malahan menurut saya lebih besar daripada peluang dia naik. Tapi kita akan lihat data yang akan dikeluarkan di saat non farm payroll nanti. Selanjutnya rekan trader, kita lihat di USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader sudah sangat jelas di sini kita lihat USD Yen Jepang. USD Yen Jepang, pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang menurut saya hari ini dia agak sedikit bimbang, tapi kalau menurut saya peluang naik lebih besar. Menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di posisi 150.525, tapi sekali lagi hati-hati, membalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun kembali lagi di posisi 149.629. Ini rekan trader arah pergerakannya ya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, jangan lupa nanti malam pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat akan ada webinar kami dengan judul non-farm payroll dan persepsi pemangkasan suku bunga The Fed. Kita akan sama-sama membahas tentang non-farm payroll, kita akan trading bersama-sama dan kita akan melihat bagaimana pengaruh non-farm payroll ini terhadap pemangkasan suku bunga di rapat FOMC nanti. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.